Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang web quest. Apa sih itu web quest? Apa saja komponen yang ada di web quest? Penelitian terdahulu tentang web quest, cara membuat web quest, potensi web quest untuk pembelajaran di kelas, dan juga keuntungan menggunakan web quest. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih itu web quest? Menurut Profesor Bernie Docci, web quest adalah suatu aktivitas yang berorientasi siasat di mana sebagian atau semua informasi yang diperlukan berasal dari internet. Web quest memberi kesempatan kepada siswa untuk mengakses informasi yang lebih banyak, baik di dalam ataupun di luar kelas. Menurut Marianne, Grace, Jane, dan Carla, web quest adalah kerangka aktivitas pembelajaran online. Web quest adalah aktivitas berbasis inquiry yang mengharuskan pembelajar berinteraksi dengan internet. Sedangkan menurut Dudney dan Hockley, web quest merupakan mini proyek di mana persentase besar dari masukan dan bahan dipasok dari internet. Yang membuat web quest berbeda dari proyek atau simulasi adalah strukturnya yang cukup kaku, yang sudah digunakan atau yang sudah terlibat selama bertahun-tahun. Nah, dari 3 pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa web quest merupakan kegiatan berbasis inquiry atau penyelidikan, di mana semua atau sebagian informasi berasal dari internet. Web quest dirancang agar peserta didik mampu menyelesaikan tugas dengan mengakses berbagai informasi atau sumber yang ada di internet dan juga melatih siswa untuk berpikir kritis. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada di web quest. Ada 5 komponen inti yang ada di dalam web quest. Yang pertama yaitu introduction. Yang kedua ada task, yang ketiga ada resources, yang keempat ada proses, dan yang kelima ada conclusion. Nah, apa aja sih itu? Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, introduction. Introduction ini menyediakan beberapa informasi tentang latar belakang, kenapa web quest ini dibuat, lalu apa saja yang nanti akan ada atau materi apa yang akan dibahas di web quest. Yang kedua, task atau tugas, berisi tugas yang diberikan guru untuk diselesaikan oleh peserta didik. Nah, ini isinya tugas-tugas yang nanti harus diselesaikan. Tugas ini macam-macam ya, terserah gurunya mau bikin seperti apa. Bisa dengan observasi atau pengamatan, bisa dengan penalaran atau sebagainya. Yang nanti harus diselesaikan oleh siswa. Yang ketiga, resources atau sources atau sumber-sumber. Nah, di sini berisi satu set sumber informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas. Bisa berupa link ke sebuah artikel atau link ke sebuah blogger atau sebagainya, yang itu dapat diakses siswa melalui internet tentu saja, yang sudah dipersiapkan oleh guru. Yang keempat, proses. Di sini berisi penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan dan yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Dan yang kelima ada conclusion. Conclusion ini berisi kesimpulan dari materi yang telah dipelajari oleh siswa, agar pemahaman siswa sesuai dengan apa yang dimaksud oleh kompetensi dasar. Nah, di sini bisa berbentuk refleksi bagaimana kehidupan sehari-hari siswa, apakah sesuai dengan materi ataukah tidak, seperti itu. Nah, sebelum membuat web quest, baiknya kita mempersiapkan 5 komponen ini. Kita persiapkan dulu bagaimana introduction-nya, kita persiapkan tugas-tugas apa saja yang akan diselesaikan oleh siswa, resources atau sumber apa saja yang bisa diakses oleh siswa, kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan siswa untuk menyelesaikan tugas, dan juga konklusi yang berisi refleksi dari apa yang telah dipelajari siswa, seperti itu. Selanjutnya tentang penelitian terdahulu. Di sini saya menyajikan 4 tabel berdasarkan tahun ya.
Di sini ada tahun 2014. Di sini ada penelitian dari Rustam tentang pengaruh layanan informasi karir menggunakan media WebQuest terhadap motivasi berprestasi dan perencanaan pilihan karir peserta didik. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata WebQuest berpengaruh signifikan terhadap motivasi berprestasi dari siswa. Kemudian dari Hedriana tentang efektivitas penggunaan MWebQuest terhadap kemampuan membaca bahasa Inggris siswa. Nah, di penelitian ini juga disebutkan bahwa ternyata WebQuest mampu meningkatkan kemampuan membaca bahasa Inggris dari siswa. Kemudian di tahun 2016 di sini ada jurnal internasional dari Perizat Setkazi, Rimsas, dan kawan-kawan tentang pengembangan WebQuest. Nah, di sini diketahui bahwa WebQuest yang sudah dikembangkan ini ternyata efektif loh digunakan dalam pembelajaran dalam kelas. Kita beralih ke tahun 2018. Di sini ada penelitian dari Wardani dan kawan-kawan tentang pengembangan model WebQuest pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah kejuruan. Nah, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa WebQuest mampu meningkatkan motivasi belajar siswa di bidang IPS, seperti itu. Kemudian ada penelitian dari Ambar Widya Lestari tentang efektivitas media WebQuest untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa di SMA. Nah, hasil penelitiannya juga sama nih. Ternyata WebQuest ini mampu meningkatkan hasil belajar ekonominya. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Ari Gunawan dan juga kawan-kawan tentang pengembangan WebQuest sebagai bahan ajar keragaman budaya Indonesia dan interaksi global. Di sini juga diketahui bahwa WebQuest ini ternyata mampu meningkatkan proses berpikir kritisnya siswa. Nah, hasil dari penelitian pengembangan ini menghasilkan bahwa WebQuest ini sudah sangat baik di aspek isi, dan penggunaan WebQuest ini mampu meningkatkan literasi akademis siswa. Kemudian di tahun 2019 ada Agat dan kawan-kawan yang membahas tentang development of WebQuest using Google Site in teaching. Nah, ini di bidang IPA ya, tentang sistem peredaran darah. Nah, di situ diketahui bahwa WebQuest ini dinilai sangat baik dan cocok untuk siswa kelas 6. Selanjutnya kita membahas tentang bagaimana cara membuat WebQuest. Nah, sebenarnya cara membuat WebQuest ini ada banyak. Bisa kita membuat sendiri melalui blog atau website. Tapi kita juga bisa memanfaatkan platform yang menyediakan WebQuest. Sebenarnya gampang banget. Kita bisa searching di internet, kita ketik saja WebQuest Maker seperti itu. Nah, nanti akan muncul platform apa aja sih yang menyediakan pembuatan WebQuest seperti itu. Nah, di sini saya tunjukkan beberapa platform yang menyediakan WebQuest Maker. Yang pertama adalah teachnology.com. Nah, seperti yang ada di layar kalian, di sini ada salah satu platform yang menyediakan WebQuest Maker. Nah, di sini juga memuat komponen-komponen WebQuest tadi ya. Tapi di sini ada tambahan evaluation seperti itu. Selanjutnya webquest.org. Di sini juga menyediakan WebQuest yang bisa kita manfaatkan. Nah, selanjutnya ada Zoonal.com. Nah, di Zoonal.com ini kita juga bisa membuat WebQuest. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Bedanya apa sih? Kalau yang gratis, kita hanya bisa membuat satu WebQuest. Kalau sudah selesai, WebQuest itu kita hapus, dan baru kita akan membuat WebQuest yang lain. Kalau yang berbayar, kita bisa membuat lebih dari satu WebQuest. Seperti itu. Lalu apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk membuat WebQuest? Tentu saja kita kembali ke komponen WebQuest tadi. Selanjutnya, bagaimana potensi WebQuest untuk pembelajaran di kelas? Nah, WebQuest ini sebenarnya sangat potensial untuk diterapkan di dalam maupun di luar kelas. Kenapa sih bisa sepotensial itu? Karena WebQuest ini membantu menciptakan lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang seperti apa? Dengan menggunakan WebQuest, kita jadi tahu nih langkah-langkah apa saja yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian bagaimana siswa harus belajar. Nah, di WebQuest itu sudah dirinci satu persatu. Memang sih strukturnya kaku, tapi dengan struktur yang kaku itu mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian mendorong kreativitas siswa.
Nah, di sini kan siswa dibebaskan untuk mencari referensi atau sumber belajar dari internet. Jadi, hal ini bisa mendorong kreativitas siswa. Kemudian, mendorong keterampilan berpikir kritis siswa. Dengan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di webquest tersebut, otomatis akan melatih bagaimana sih siswa berpikir kritis, bagaimana dia bisa dengan cepat dan tepat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Kemudian memberikan efek motivasi bagi peserta didik. Nah, webquest ini kan menarik ya. Nah, di sini akan memberi efek motivasi bagi siswa. Siswa akan lebih senang mengerjakan tugas dan siswa akan lebih senang untuk belajar dan mencari informasi yang ada di internet seperti itu. Yang selanjutnya, praktis dan materi yang disajikan lebih terfokus. Nah, seperti yang kita ketahui dari awal tadi ya, webquest ini hanya memuat satu materi atau satu KD saja, di mana berisi tugas dan juga sumber materi yang sudah disediakan oleh guru dalam satu pembahasan saja. Jadi materinya lebih terfokus dan juga praktis nih, karena hemat kertas dan kita hanya memerlukan perangkat elektronik seperti laptop, komputer, atau smartphone yang tentu saja terkoneksi dengan internet. Nah, apakah webquest dapat diimplementasikan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam? Jawabannya tentu saja bisa. Seperti di penelitian terdahulu tadi, ada pemanfaatan webquest di bidang bimbingan dan konseling, pelajaran IPA, IPS, ekonomi, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, webquest juga bisa diimplementasikan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita buka Zurnal.com, di situ sudah ada banyak sekali webquest yang telah dibuat. Salah satunya adalah pendidikan Islam tingkatan 1 ini. Jadi, tentu saja webquest dapat diimplementasikan di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti itu. Nah, lalu apa keuntungan penggunaan webquest? Sebenarnya ada banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan melalui webquest ini. Di antaranya adalah menjadi solusi pembelajaran siswa dengan sumber informasi yang terdapat di internet. Apalagi di masa pandemi seperti ini nih, webquest ini menjadi salah satu solusi bagi pembelajaran agar materi yang disampaikan kepada siswa tetap terfokus dan siswa juga dilatih untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru tadi. Keuntungan yang selanjutnya adalah praktis. Seperti yang saya sampaikan tadi, webquest ini tidak memerlukan banyak perangkat dan ini cukup praktis. Kemudian tadi kan di webquest ada kolom evaluasi. Nah, di situ kita bisa langsung mengetahui atau mengevaluasi dari hasil pekerjaan siswa dari tugas yang telah diberikan tadi. Selanjutnya, bisa diterapkan di dalam maupun di luar kelas. Nah, karena webquest ini kan berbasis internet, jadi bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Kalau di masa pandemi seperti ini, tugas-tugas yang ada di webquest bisa dikerjakan oleh siswa dari rumah masing-masing, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang webquest. Bagaimana pendapat kalian tentang webquest? Nah, video kali ini sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.